Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika ya. Ini di bab 2 kecepatan dan debit dengan pembahasan mencari debit di halaman 73. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah sebelumnya adik-adik kalau udah subscribe channel online class 101 official, boleh juga subscribe channel Karina yang lain di Learning Language Academy, itu untuk belajar bahasa Inggris ya. Terus bisa juga follow IG-nya di @onlineclass101.id. Kalau di sana kalian nanti bisa DM IG untuk tanya-tanya misalnya ada PR atau apa, biar nanti Karina bisa bahas di video YouTube ya. Yuk sekarang kita bahas pembelajaran kita kali ini di Asik Mencoba. Ini tentang mencari debit ya. Nah ini ada tabel ya, ada titik-titiknya, ini akan kita isi. Di sini ada volume ya dengan lambangnya V, lalu ada waktu lambangnya T, debit lambangnya D. Nah ada yang diminta untuk mengisi debit atau ada juga yang mengisi volume ya. Nah kita lihat agak ke atas sedikit, ini adalah materinya. Jadi cara mencari debit rumusnya adalah D sama dengan V per T. Tadi D-nya debit, V-nya adalah volume, T-nya adalah waktu ya. Nah yuk kita bahas untuk yang soal nomor 1. Jawabannya ada di sebelah kanan ya. Kita aktifkan penanya dulu. Oke, nomor 1, karena di sini sudah dalam bentuk tabel, kita langsung masukkan aja ya rumusnya. D sama dengan V per T. Ya, V-nya adalah 400 dibagi T-nya adalah 10 detik. Nah, harus perhatikan baik-baik satuannya. Di sini satuannya adalah mililiter atau ml. Di sini juga ml, berarti sama. Ya, jadi oke, nggak ada masalah. Lalu waktunya, di sini waktunya detik, ya. Lalu di sini detik juga, berarti nggak ada masalah, karena nanti akan ada yang beda. Nah, kalau adik-adik lihat di contoh nomor 4, ini detik, ini menit, ini liter, ini mililiter. Terus nanti gimana ya, Karina? Oke, nanti ya. Kita nanti sampai ke situ. Sekarang nomor 1 dulu. Oke, karena tadi kita udah lihat dia satuannya sama, jadi ini bisa kita pakaikan satuannya ya. Ini tadi mililiter, ini adalah 10 detik. Nah ini kita bagi ya, kalau 10 gini kita bagi bisa kita coret aja nolnya ya, satu-satu. Lalu berarti hasilnya adalah 40. 40 apa? 40 mililiter per detik. Ya, nanti boleh adik-adik taruh di sini jawabannya 40. Sekarang kita ke nomor 2, D lagi yang ditanya. D sama dengan V per T, sama dengan V-nya adalah 600 liter. 600 liter per waktunya adalah 20 detik. Oke, kemudian sekarang kita bagi 600 dibagi 2, boleh kita coret ini dulu ya, 600 dibagi 20, nolnya dicoret berarti 60 dibagi 2. Hasilnya adalah 30 liter per detik. Kemudian kita ke nomor 3. Nomor 3 ini masih dicari D lagi. Ini masih sama juga ya satuannya ya. D sama dengan V per T. V-nya adalah 200 dm kubik per 0,5 jam. Nah, oke, sekarang kita hitung 200 dm atau 200 dibagi 0,5. Ini hasilnya adalah 400 dm kubik per jam. Nah, ini kita sudah mulai berubah. Sekarang yang nomor 4 kita diminta untuk mencari volume. Terus rumus volumenya bagaimana Karina? Karena kan nggak ada di materinya. Oke, Karina akan mengajarkan adik-adik untuk menggunakan
diagram atau apa ya ini namanya, diagram segitiga ya. Jadi buat segitiga seperti ini hanya berlaku untuk rumus yang seperti ini ya. Yang sama dengan pembagi seperti ini ya. Jadi rumus awalnya kan D, D-nya taruh di sini ya. Kemudian V volumenya karena dia berada di atas, T-nya di bawah, jadi dia taruh di atas di sini dan ini. Nah, garis ini menyatakan pembagian, garis yang ini yang tegak ini menyatakan perkalian. Nah, sekarang baru kita misalnya kita mau cari D. Berarti V bagi T. Seperti rumus awalnya ya, kayak gini. Lalu sekarang kita mau cari V. Ya. V sama dengan, karena ini di V-nya kita udah taruh, berarti DT-nya adalah dikali D kali T. Terus T-nya gimana Kak Rina? Oke, kita tutup T-nya berarti jadinya V per D. Karena ini pembagian ya. V per D. Ya, seperti itu. Jadi yang akan kita pakai sekarang adalah rumus V. Ya, karena kita mau cari volumenya. Jadi kita menggunakan rumusnya V sama dengan D kali T ya. Nah, D-nya tadi adalah 80.000. Nolnya kebanyakan. 80.000 ml per menit ya. Kemudian kita kali dengan 30 detik. Nah di sini untuk memproses ya, karena ini detik, ini menit, ada yang harus kita ubah ya. Berarti di sini detiknya akan kita ubah dulu jadi menit. Sementara yang mililiternya biarkan dulu aja. Setelah sudah kita kalikan, baru nanti hasilnya kita ubah jadi liter ya. Berarti di sini ini masih tetap 80.000 mililiter per menit. Nah, dikali, 30 ini berarti akan kita bagi sama 60 ya, untuk jadi menit. Nah, ini kelihatan ya menit, ini menit. Kemudian berarti di sini 80.000 mililiter per menit. Kita kali dengan 30 per 60 itu sama dengan 0,5 ya, 0,5 menit. Nah, langsung ini kita kali 80.000 dikali 0,5 hasilnya adalah 40.000. Satuannya apa? Karena ini menit, ini dicoret, jadi satuannya adalah mililiter ya. Mililiter. Baru kemudian kita ubah ini menjadi liter. Nah, ini untuk menjadi liter 40.000 kita bagi dengan 1000. Kenapa? Karena 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi kita bagi 1000, hasilnya adalah ini coret nolnya 40. Jadi 40 liter. Taruh di sini ya 40. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 ini kita mencari volume lagi. V sama dengan D kali T. D-nya adalah 4 liter per menit. Kemudian dikali waktunya 15 menit. Nah, ini liter, ini DM ya. Nah, tapi kalau adik-adik perhatikan, 1 liter itu sama dengan 1 DM kubik. Jadi nanti kita nggak akan ubah, nggak akan kita kali, nggak akan kita bagi, tapi langsung kita ubah satuannya aja. Langsung kita kalikan ya. 4 dikali 15. 60 ya. 60 lalu ini menitnya udah kepake, menitnya udah dicoret juga jadi liter. Nah, tinggal kita ubah sama dengan 60 DM kubik ya, karena dia 1 liter sama dengan 1 DM. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Subscribe juga YouTube Kak Rina yang lain di Learning Language Academy untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga boleh follow akun IG di @onlineclass101.id. Kalau di sana nanti bisa DM IG kalau ada PR ya. Nanti Kak Rina bantu buat videonya ya. Yuk, kalau udah selesai berarti waktunya Kak Rina mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.